Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimunah dari PG PAUD UT Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Sejumlah kekerasan seksual pada anak merebak di sejumlah wilayah di tanah air. Ironisnya, kasus ini kerap terjadi di ruang privat dan dilakukan oleh orang yang terdekat, seperti saudara, tetangga, bahkan orang tua. Kasus kekerasan seksual pada anak di mana diantaranya banyak terjadi pada perempuan. Mitos berkata terjadinya kekerasan seksual pada anak ketika korban sendiri pada malam hari di tempat sepi memakai busana mini, tapi siapa bilang data yang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan seksual masih menyasar pada perempuan. Tapi lokasi yang menjadi latar terjadinya kekerasan seksual seperti jalan umum, transportasi publik, rumah sekolah, semuanya terjadi di ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata yang paling tinggi bukan terjadi di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, tanpa gelap memberikan kesempatan untuk bersembunyi. Apa saja bentuk kekerasan seksual pada anak? Yaitu seperti menyentuh area intim atau kemaluan anak untuk memenuhi gairahnya, membuat anak menyentuh bagian privat atau kemaluan pelakunya, membuat anak ikut bermain dalam permainan seksualnya, memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan atau anus anak. Apa saja bentuk pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak? Pelecehan seksual terhadap anak atau siapapun bukan semata tentang seks. Ini dari masalah adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Namun ada juga kasus pelecehan perempuan terhadap laki-laki dan juga sesama jenisnya. Menurut kategorinya, pelecehan seksual pada anak dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pelecehan gender, pernyataan dan perlakuan seksis yang menghina atau merendahkan jenis kelamin termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan. 2. Pelaku menggoda, perilaku seksual yang menyinggung dan tidak pantas seperti mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan oleh anak. 3. Penyuapan seksual, permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. 4. Pemaksaan seksual, pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. 5. Penyelenggaraan seksual yang berat seperti menyentuh, merasakan, atau mengenai sesuatu yang berada di badan anak. Cara mengetahui anak yang mengalami kekerasan pelecehan seksual ialah kekerasan atau pelecehan seksual dalam bentuk apapun dapat menimbulkan trauma bagi korbannya. Atau pertama, pada anak banyak orang yang mengira bahwa pelaku kekerasan atau pelecehan seksual pada anak sudah pasti orang asing yang belum pernah ditemui atau dikenal anak sebelumnya. Faktanya, pelecehan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk keluarga terdekatnya. Tekanan yang ia dapatkan membuatnya tidak berani menceritakan kejadian yang ia alami, bahkan pada orang tuanya. Hal ini membuat ia cenderung menarik diri dan menjadi pendiam. Maka dari itu, kita harus peka dan memperhatikan perubahan perilaku yang mungkin saja terjadi pada anak. Apa saja tanda-tanda awal dari kekerasan seksual yang pada anak? Yaitu 1. Sering mengalami mimpi buruk hingga mengalami masalah tidur. 2. Perilaku berubah misalnya menggunakan mainan atau benda sebagai rangsangan seksual. 3. Menjadi sangat tertutup dan pendiam. 4. Dalam keadaan emosinya akan sangat meledak dan terkendali, tiba-tiba merasa ketakutan jika diajak ke suatu tempat tertentu atau ketika bertemu dengan orang lain padahal sebelumnya baik-baik saja. 5. Anak mungkin menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. 6. Anak menjadi tidak nafsu makan. 7. Anak mungkin mencoba untuk melakukan tindakan yang tidak layak seperti melukai diri sendiri. Apa saja tanda fisik yang terjadi akibat kekerasan seksual pada anak? Yaitu 1. Anak merasa sakit, terjadi pendarahan atau keluar cairan yang di kemaluan, anus atau mulutnya. 2. Merasa sakit berulang-ulang setiap ia buang air kecil. 3. Menjadi sering mengompol kembali. 4. Nyeri atau kesulitan berjalan atau duduk. 5. Terdapat darah di pakaian dalamnya. 6. Memang di tempat-tempat yang tidak terlihat. Apa saja dampak kekerasan atau pelecehan seksual pada anak?
Kekerasan serta pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak pada masa sekarang, namun juga bisa berpotensi bahaya untuk masa depan. Apa saja dampak kekerasan terhadap anak pada tumbuh kembangnya? Papa sehingga membuatnya menjadi lebih reaktif dan kurang adaptif. Penelitian juga menemukan bahwa ada kaitan antara kekerasan serta pelecehan pada anak dengan sejumlah masalah kesehatan di kemudian hari, seperti perkembangan otak yang terbelakang, ketidakseimbangan antara kemampuan sosial emosional dan kognitif, gangguan berbahasa yang spesifik, kesulitan dalam penglihatan bicara dan pendengaran. Apa saja yang bisa dilakukan orang tua jika anak mengalami kekerasan seksual? Berikut langkah bijak yang sebaiknya dilakukan orang tua. 1. Tetap tenang dan berikan rasa percaya anak akan terlihat perilaku sebagai syarat bahwa mereka akan baik-baik saja. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat mengubah pandangan anak terhadap dunia, terutama jika terjadi di usia remaja. Namun terlepas dari seberapa hancur hati anak, yakinkan anak bahwa ia akan baik-baik saja. Katakan bahwa tidak ada yang berubah darinya. Katakan bahwa ia masih sama seperti yang dulu. Berikan rasa aman. Memulihkan rasa aman pada anak merupakan hal yang sangat penting. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat membuatnya kehilangan kontrol, sehingga merasa ketakutan bahkan di rumah sendiri. Maka dari itu, katakan padanya bahwa Anda akan selalu berada di sisinya. Sampaikan juga bahwa tidak semua orang yang bersikap jahat, yakinkan bahwa orang di dunia ini masih banyak yang baik. Jangan biarkan anak menyalahkan dirinya sendiri, yaitu buatlah percaya bahwa bukan dia yang menyebabkan terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual tersebut. Mereka tidak bisa disalahkan karena tidak mengetahui bahwa peristiwa itu akan terjadi. Hal itu untuk menghindari terjadinya depresi pada anak, terutama pada remaja. 4. Jika anak sudah mengalami ketakutan yang berlebihan hingga dihantui mimpi buruk, maka mintalah bantuan pada psikolog. Dengan demikian, sebagai orang tua, agar selalu mempedulikan anaknya, memberikan pengawasan dan pemahaman tentang pergaulan yang ada di masyarakat, dan memberitahu anak mana yang benar dan mana yang salah. Demikianlah penjelasan saya tentang kekerasan seksual pada anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.